Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 3 warahmatullahi wabarakatuh. ingin mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu berjudul It's Chip Spicy, yang beranggotakan Gilang Maulana, Nur Azizah, dan saya Prihatiningsih. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Nur Azizah. Bab 1. Bisnis bergerak. Usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Suatu usaha yang kita jalani dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin jika kita tekun dan kreatif dalam menjalani usaha tersebut. Banyak cara yang dilakukan seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha seperti membuat sendiri produk makanan yang dijual. Kegiatan usaha dengan cara membuat sendiri produk makanan yang dijual akan lebih banyak kelebihannya dibandingkan kegiatan usaha lain. Selain produk makanan yang dijual menarik-menarik, tentu cara ini lebih mudah dalam menghasilkan atau menargetkan laba dengan total produk yang akan dijual ke konsumen. Bisnis makanan atau kuliner merupakan salah satu bisnis yang dewasa ini berkembang pesat dan memiliki potensi. Maka kami tertarik untuk melakukan kegiatan usaha dengan cara memproduksi sendiri produk makanan yang berupa produk makanan yang kami beri nama It's Chip Spicy. Ide bisnis ini bermula dari teman kami yaitu Prihatiningsih. Alasan Ningsih mengemukakan ide tersebut karena zaman sekarang banyak orang yang tertarik dengan makanan pedas. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam memenangkan pesaing ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat serta berhubungan baik yang dijalani dengan konsumen. Hubungan baik akan tercipta bila sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Selain itu, kepuasan pelanggan juga merupakan sumber informasi yang efektif bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap layanannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah bisnis kuliner untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya adalah dengan produk yang higien dan berkualitas serta kualitas pelayanan yang baik. Vision dan mission statement. Vision, menjadikan produsen cireng isi ayam pedas yang menjaga kualitas produk dan pelayanan pelanggan ikut berkontribusi dalam menjaga kuliner Nusantara agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mission, membantu dan menyerap serta memberdayakan tenaga kerja lokal dalam rangka mendukung program pemerintah mengurangi pengangguran. Yang kedua, berinovasi dalam mengembangkan makanan tradisional, menjaga produk olahan pangan yang halal, bisa bersaing, cepat saji, higienis, lezat dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, membangun jaringan pemasaran yang memungkinkan berbagai kalangan masyarakat untuk dapat turut serta menikmatinya. Yang keempat, menjaga kepercayaan para pelanggan dengan senantiasa menjaga dan menikmati kualitas produk serta pelayanan.
Icip Spicy adalah usaha yang bergerak dalam bidang makanan, khususnya makanan pedas berupa cireng isi ayam pedas. Usaha ini kami pilih karena menjadi produsen cireng isi ayam pedas yang menjaga kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Ikut berkontribusi dalam menjaga kuliner Nusantara agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Usaha ini diberi nama Icip Spicy. Alasan kami membuat produk tersebut karena zaman sekarang banyak orang yang tertarik dengan makanan pedas. Artinya keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam memenangkan pesaing ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat serta berhubungan baik yang dijalani dengan konsumen. Pada produk kami yaitu Icip Spicy yang bahan utamanya adalah tepung kanji atau tepung tapioka memiliki 3 varian rasa, original, sedang, dan pedas. Cireng isi ini kami buat sendiri jadi sudah terjamin higienisnya. Organisasi struktur. Ownernya Gilang Maulana, manajer keuangannya Prihatiningsih, manajer produksinya Nur Aziza, manajer penjualannya Gilang Maulana. Berikut layout bisnis model kanvas. Untuk yang pertama, key partner terdiri dari pemasok, tepung, dan sagu, admin, kurir, dan desainer logo. Yang kedua, key activities terdiri dari pembelian bahan baku, mengolah bahan baku, desain logo produk, feedback pelanggan, dan packing. Yang ketiga, key research yang terdiri dari modal usaha, supplier bahan baku, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, value proposition yang terdiri dari cireng Icip Spicy memiliki cita rasa yang lezat. Produk cireng ini sering disajikan sebagai cemilan, memiliki 3 varian isi dan rasa, dan mudah dalam pengolahannya. Berikutnya, customer relationship terdiri dari memberikan harga lebih murah untuk yang ingin menjadi reseller dan menerima request varian rasa dan varian bentuk dari cireng Icip Spicy tersebut. Berikutnya channel. Channel kami terdiri dari toko, sosial media, dan marketplace. Selanjutnya customer segmentnya terdiri dari fresh market dan anak-anak hingga orang dewasa. Untuk cost strukturnya terdiri dari biaya bahan baku, biaya peralatan dan perlengkapan, biaya promosi, dan biaya pengantaran. Dan yang terakhir, revenue stream terdiri dari open reseller dropshipper. Berikut pengertiannya yaitu key partnership. Partnership adalah rekan mitra dalam usaha sebagai vendor untuk menawarkan produk berupa barang untuk memenuhi kualitas produk yang diinginkan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, key activities, yaitu menuliskan dan menjelaskan aktivitas yang dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk langganan yang memuaskan. Yang ketiga, key research, yaitu sumber daya yang dimiliki pembisnis agar bisnis yang didirikan dapat berjalan. Key research dapat berupa benda fisik, finansial, intelektual, maupun manusia. Yang keempat, value proposition. Nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan. Nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan terdiri dari produk dan jasa yang dapat menambah nilai tambah kepada segmentasi yang spesifik. Yang kelima, customer relationship, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi, membina hubungan, dan membangun
dan membangun loyalitas kepada konsumen. Yang keenam, channel, tempat di mana untuk mempromosikan produk kami. Yang ketujuh, customer segment, menjelaskan karakteristik segmentasi pasar yang akan menjadi target penjualan produk atau jasa. Segmentasi merupakan pengelompokan individu menjadi beberapa kelompok atau kategori yang memiliki ciri-ciri. Hal ini mempermudah dalam melakukan analisis lebih lanjut guna untuk menentukan segmen pasar yang tepat. Icip Spicy menentukan outlet dan anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedelapan, cost struktur, menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi biaya atau beban utama bagi perusahaan. Yang terakhir ada revenue stream, yaitu menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan pemasukan dari segmen pasar yang telah ditetapkan. Pendapatan yang didapat dari Icip Spicy yaitu dari penjualan produk Cireng Spicy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Terima kasih Pak Ningsih. Ketiga bab 3 ini business preparation budget. Yang pertama itu fixed cost. Nama barangnya itu cetakan pastel. Harga satuannya 5.000, total harganya 50.000. Jumlahnya itu ada 10 piece. Yang kedua itu roll giling. Jumlahnya itu ada 1 piece. Harga satuannya 15.000, total harganya 15.000. Yang ketiga ini sendok 1 lusin 12.000, total harga menjadi 12.000. Ada yang keempat ada baskom, jumlahnya itu ada 2 piece, harga satuannya 15.000, total harganya menjadi 30.000. Penggorengan jumlahnya ada 2 piece, harga satuannya 35.000, total harganya menjadi 70.000. Mika ada 5 pak, harga satuannya 15.000, total harga menjadi 75.000. Strapless 2 piece, harga satuannya 15.000, menjadi total 30.000. Kantong plastik 3 pak, harga satuannya 14.000, menjadi 42.000. Selanjutnya ada banner 2 piece, harga satuannya 30.000, menjadi total 60.000. Yang selanjutnya ada brosur, jumlahnya ada 100 lembar, harga satuannya 500 perak, total harga menjadi 50.000. Stiker logo 300 lembar, harga satuannya 600 perak, total harga menjadi 180.000. Semuanya dijumlah menjadi 614.000. Yang kedua, variable cost. Nama barangnya ada minyak sejumlah 6 liter, harga satuannya 18.000, total harga menjadi 108.000. Yang kedua ada tepung terigu, jumlahnya 10 kilo, harga satuannya 10.000 menjadi 100.000. Yang ketiga ada tepung kanji sejumlah 5 gram, harga satuannya 6.000, total harganya menjadi 30.000. Yang keempat itu ada ayam filet, jumlahnya ada 55 kilo, harga satuannya 25.000, total harganya 125.000. Yang kelima ada sosis, jumlahnya itu ada 3 bungkus, harga satuannya 15.000, total harga menjadi 45.000. Yang keenam itu ada bakso, jumlahnya ada 3 bungkus, harga satuannya 10.000, dijumlah menjadi 30.000. Yang selanjutnya ada cabai, sejumlah 3 kilo, harga satuannya 10.000, total harga menjadi 30.000. Yang selanjutnya ada bawang putih, sejumlah 1 kilo, harga satuannya 10.000, dan dijumlahkan menjadi 10.000. Selanjutnya ada penyedap rasa, sejumlah 2 bungkus, harga satuannya 9.000, di total menjadi 18.000. Jadi keseluruhannya itu sejumlah 496.000 rupiah.
Yang bagian C ini break even point. Biaya total sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Biaya variabel itu 496 ditambah 614.000. Sejumlah menjadi 1.110.000. Yang PD ini biaya harga per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk sekali produksi adalah 640.000 dibagi 10 kali menjadi 61.400 perak. Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi sama dengan 61.400 perak ditambah 496.000 rupiah ditotalkan menjadi 557.400.000 rupiah. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi bagi jumlah produk yang dihasilkan per minggu. Sejumlah 557.400 rupiah dibagi 250 piece sama dengan 2.230.000. Harga jual cireng spesi sejumlah 3.000 piece. Cireng spesi seharga 15.000 per pak. Yang ke ini modal awal. Modal awal sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk sekali produksi. Yang sejumlah 614.000 ditambah 466.000 rupiah. Sama dengan 1.110.000 rupiah. Analisis titik impas break even point. Break even point sama dengan total biaya produksi jumlah produksi. Yang sejumlah 557.400.250 perak sama dengan 2.230. Break even point produksi sama dengan total biaya produksi harga per unit 557.400.000 dibagi 2.230 sama dengan 230 piece. Jadi untuk mencapai titik impas maka satu piece cireng spesi yang harus terjual adalah 30 piece dengan harga 3.000 per piece. Profit revenue dan profit sharing. Profit revenue pendapatan sama dengan cireng spesi yang terjual dikali harga jual sama dengan 100 pak dikali 15.000 rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Keuntungan sama dengan pendapatan total biaya produksi sama dengan 1.500.000 rupiah dikurang 496.000 rupiah sama dengan 1.004.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 100 pak cireng spesi dengan harga 15.000 rupiah per pak dalam satu kali produksi tiap minggu adalah 1.004.000 rupiah. Pengembalian modal sama dengan total biaya produksi. Keuntungan 1.110.000 rupiah sama dengan 1.004.000 rupiah. Jadi perkiraan modal akan kembali dalam waktu satu kali produksi. Profit sharing, laba rugi kotor sama dengan penjualan dikurang HPP sama dengan 1.500.000 rupiah dikurang 900.000 rupiah. Totalnya menjadi 600.000 rupiah. Laba rugi bersih sama dengan laba rugi kotor biaya terus dikurang biaya-biaya yaitu sama dengan 600.000 rupiah dikurang 557.400 perak rupiah sama dengan 42.600.000 rupiah.
Dari kesimpulan yang dapat kami ambil dari proposal bisnis plan ini adalah kami dapat mengetahui bagaimana cara untuk memulai berwirausaha, menambah wawasan seperti bagaimana cara menghasilkan produk yang dapat menarik minat banyak seorang serta berkualitas, dan langkah apa saja yang harus kami lakukan apabila kami ingin memulai bisnis. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa usaha Echip Spesi ini sudah siap untuk dijalankan, serta cara menjalankan seperti proses persiapan, proses pengolahan, serta proses penjualannya tidak terlalu rumit bagi mahasiswa. Dalam memulai usaha yang baik dan sukses, kita harus mengetahui peluang usaha yang akan kita mulai. Dengan demikian, maka kita akan mengetahui langkah apa saja yang harus kita lakukan, kita tempuh dalam melalui usaha tersebut. Selain itu, agar pelaksanaan usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, kita harus memiliki rasa percaya diri, mempunyai etos kerja yang tinggi, mau menerima saran dan kritik, dan tidak mudah berputus asa. Semoga usaha yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar, nantinya dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.